Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel saya. Kalau kemarin saya sudah bahas SAP Express untuk COD, maka kali ini saya akan membahas COD menggunakan Pos Indonesia. Kenapa sih pakai Pos Indonesia? Salah satu alasannya adalah selain jangkauannya luas, yaitu biaya COD sangat murah. Kemudian kalau saat ini itu nggak ada RTS atau nggak ada biaya RTS, nggak ada biaya balik gitu ya. Jadi misal kita ada paket yang retur, itu akan kembali ke kita tanpa dikenakan biaya tambahan. Itu salah satu atau beberapa keunggulan Pos Indonesia. Nah, jika teman-teman ingin melakukan pengiriman COD melalui Pos Indonesia, yang wajib teman-teman lakukan adalah pertama, install aplikasi PosPay. PosPay itu adalah dompet digitalnya milik Pos, di mana fungsinya adalah untuk menerima pembayaran hasil pengiriman paket COD. Nah, kemudian yang nomor 2, jika teman-teman ingin melakukan input transaksi sendiri, maka teman-teman juga wajib menginstal aplikasi yang namanya Pos Aja. Nah, di aplikasi Pos Aja itu teman-teman bisa input transaksi sendiri, nulis COD-nya sendiri, kemudian nanti ke kantor pos atau ke agen pos itu tinggal memberikan, atau sudah di print resi ya, sudah di print, maaf, kode booking maksudnya, print label kode booking, dan kode bookingnya itu bisa diinput oleh kantor pos gitu. Coba lihat ya untuk aplikasi PosPay. Aplikasi PosPay itu teman-teman bisa download di Play Store ya. Ini PosPay. Jadi PosPay itu bentuknya adalah dompet digital. Nah, daftar PosPay ini teman-teman bisa lakukan sendiri. Kemudian untuk melakukan aktivasinya, teman-teman bisa datang ke kantor pos terdekat. Kantor pos ya teman-teman, bukan agen pos. Nah, aplikasi PosPay ini dulu namanya ini Giro Pos. Nah, sekarang diubah menjadi PosPay. Bisa kita lihat ini tampilannya ya. Kemudian yang satu adalah aplikasi Pos Aja. Nah, ini ya teman-teman ya, Pos Aja milik Pos Indonesia. Nah, di Pos Aja ini teman-teman bisa melakukan transaksi pengiriman, baik itu pengiriman COD atau non COD. Nah, ini teman-teman bisa minta pick up dan sebagainya. Lalu untuk pick up dan ongkir, nah, pick up bisa, teman-teman bisa minta pick up. Kalau menggunakan aplikasi Pos Aja, teman-teman bisa request pick up, nanti akan dijemput sama Oranger ya. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan aplikasi Pos Aja, teman-teman bisa langsung datang ke kantor cabang atau agen-agen pos. Kebanyakan sudah bisa menerima COD gitu. Ini kalau drop tentu saja bisa. Nah, ini penting juga buat teman-teman yang jadi minus atau kekurangan pos itu, kadang beberapa SDM kurang update, atau kadang kita sebagai pengir itu sudah tak ngerti informasinya. Sebagai SDM di pos itu kadang ada yang nggak tahu gitu loh. Jadi saya sempat itu ngirim barang di sebuah kantor pusat pos di Jakarta ada. Nah, saya sudah input di Pos Aja dan ada kode bookingnya, tapi mereka menolaknya dengan alasan sudah nggak dipakai, pakai yang sistem baru yang tanpa Pos Aja. Padahal ketika di input di agen itu malah bisa gitu, malah bisa. Nah, ini salah satu kekurangan dari pos. Kemudian untuk pembayaran ongkir,
sistem COD pos itu kita bayar di depan. Nah untuk diskon itu kalau sedang promo saja, dan pos itu jarang ada promo. Jarang ada promo itu maksudnya promo yang terus-terusan itu jarang. Kalau seminggu sekali atau hari-hari besar itu kadang ada promo, ya lumayan ya 10% kadang, atau bahkan di kota-kota tertentu ada yang sampai 50%. Nah ini biaya COD menjadi keunggulan pos karena murah ya. Biaya COD pos itu 1% dari COD. Misalnya kita kirim barang 100.000, 100.000 itu 1% dari 100.000 itu menjadi biaya COD, yaitu Rp1.000. Oh maaf, karena ada ketentuan minimal 1.500, maka kalau kita kirim 100.000, kirim barang COD 100.000, maka biayanya adalah 1.500. Ini cukup murah dibandingkan ekspedisi lain yang rata-rata adalah 3%. Kemudian untuk jangkauan wilayah sekarang sudah bisa COD hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Lalu kecepatan pengiriman, saya hanya bisa, menurut pengalaman saya Jawa Tengah dan Jawa Timur DIY itu relatif cepat. Jadi relatif cepat dan bagus dan nggak ada masalah ya. Itu menurut pengalaman saya. Mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda, silahkan disampaikan di kolom komentar. Nah sedangkan provinsi lain saya belum bisa menyimpulkan. Cuman kemarin waktu PPKM itu sempat banyak kendala, itu malah di sekitar Jawa Barat, Banten sama Jakarta. Lalu untuk sistem input pelacakan pembayaran itu teman-teman kalau pakai aplikasi pos aja itu bisa langsung diinput di aplikasi pos aja, lalu di agen atau di cabang itu tinggal input kode booking ya. Jadi ngantrinya itu nggak lama atau prosesnya nggak lama. Kemudian untuk pelacakan itu bisa melalui web pos. Kalau tanpa pos aja gimana? Bisa diinput di counter pusat, cabang atau agen. Itu kita tinggal kasih nomor rekening Postpay gitu. Ini nomor rekeningnya, kemudian ini harga barang atau nilai COD-nya nanti mereka yang input. Lalu saat transaksi selesai maka pembayaran masuk ke rekening Postpay kita. Nah untuk dana yang sudah masuk di Postpay, cara mencairkannya ada banyak cara teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke kantor pos ya, kantor pos pusat atau cabang, bukan ke agen ya. Dan teman-teman bisa tarik tunai di situ, bisa berapapun nilainya atau nominalnya dengan menyisakan Rp10.000 atau ngendapnya Rp10.000. Atau kalau teman-teman jauh dari kantor pos, itu teman-teman bisa ditransfer ke rekening bank. Tentu saja ada biayanya. Kalau yang gratis itu saat ini ditransfer ke Dana, aplikasi Dana, itu bisa. Atau mungkin kalau teman-teman mau untuk transaksi beli pulsa dan lain sebagainya pun bisa. Oke. Lalu untuk penanganan masalah ini gimana ya? Kesimpulan saya kurang enak gitu penanganan masalah di kantor pos itu. Nah caranya menangani masalah pengiriman bagaimana? Itu ada dua. Kalau teman-teman ngirim lewat agen ya komunikasi aja sama agen. Nanti agen biar yang komunikasi sama diteruskan lah ya ke pusat atau cabang tujuan. Kalau kita mengirimnya ke pos pusat itu ya bisa aja sih kita hubungi CS pos, kantor pos itu. Cuman responsifnya saya juga kurang paham. Nah yang sering saya lakukan adalah saya komplainnya atau ya laporannya itu melalui web pos ya. Kan di web pos itu ada apa namanya, chat, ada chat ini. Maaf ini situs. Ini ya, ini situs pos Indonesia.
Nah ini ada ini teman-teman bisa klik di sini lalu tulis laporannya di sini, nanti bisa ditangani. Nah satu kelemahannya untuk laporan lewat ini ya, chat di web pos itu, satu kali sesi chatting itu hanya bisa menangani satu resi. Ya nggak tahu alasannya apa, tapi bagi customer itu sebenarnya aneh ya. Kalau kita itu pelanggan kan kadang banyak yang harus kita laporkan gitu. Masa satu kali chatting, satu kali laporan. Nah, itu yang jadi kekurangan Pos Indonesia. Sistem penanganan masalah Pos Indonesia. Nah, satu lagi teman-teman, kalau ekspedisi lain atau misal kalau kemarin lah SAP aja. Kalau SAP Express kalau misal ada kendala, itu mereka yang follow up ke kita sebagai pengirim. Kalau pos itu kita harus aktif ya, harus proaktif. Kita ngecek satu-satu setiap hari. Kalau ada yang kendala kita yang laporan. Mereka menurut pengalaman saya nggak pernah mengabari kita kalau ada kendala pengiriman. Nah itu adalah pengalaman saya menggunakan Pos Indonesia sebagai COD, pengalaman saya menggunakan layanan COD Pos Indonesia, dan menurut saya bisa dipertimbangkan lah teman-teman untuk menggunakan layanan pos. Ya bagus, nggak bagus amat, tapi ya jelek nggak jelek amat. Dan karena sekarang itu direktur pos kan baru ya, dan sekarang sedang gencar melakukan terobosan-terobosan, ya kita cobalah dukung Pos Indonesia. Siapa tahu memang pelayanannya bisa jadi jauh lebih baik daripada sekarang atau daripada sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau mau sharing, bisa tinggalkan di komentar. Kalau teman-teman mau jadi agen pos, bisa hubungi saya, nanti saya teruskan ke marketingnya. Dan mudah, saya sudah pernah bahas tentang keagenan kantor pos di video sebelumnya, silakan teman-teman cari. Dari saya sekian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.